Oke bro, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gua. Jadi kali ini gua bakal menceritakan pendakian gunung gua ke Gunung Prau itu sekitar akhir bulan Oktober ya. Ya sebenarnya udah agak lama, tapi daripada filenya nggak jadi apa-apa, lebih baik gua coba masukin ke YouTube ya, mudah-mudahan yang nonton dapatkan informasi. Oke, pendakian kali ini gua berempat. Yang pertama bareng Alumni, lalu ada dan satu lagi bareng. Jadi pendakian gua bertiga, Kang Ernest, Fadil, sama gua itu start dari Bintaro, naik di Sinarjaya. Untuk harga tiketnya 130. Bis perjalanan dari startnya dari Bintaro itu sekitar jam 5. Terus sampai ke Wonosobo itu kita turunnya nggak di Terminal Mondolo, tapi turunnya di Plaza ya, di Plaza Wonosobo. Karena menurut gue pribadi kalau mau ke Prau itu atau ke dataran tinggi Dieng itu lebih enak turunnya di sana ya, di Plaza Wonosobo. Di Plaza Wonosobo kita ketemu Alumni sekitar jam 3. Akhirnya kita sampai di daerah dataran tinggi Diengnya itu sekitar jam 6 pagi. Jadi nggak seperti kebanyakan pendaki kalau ke Prau itu biasanya lewat jalur Patak Bantengnya. Kita ini kali ini menggunakan jalur Prau via Dieng ya. Kenapa jalurnya via Dieng? Karena bagi saya kalau via Dieng itu gimana ya, lebih enak aja, kita dapat bonus dataran tinggi Diengnya. Terus secara jalur Patak Banteng tuh dari bawah langsung nanjak, kelihatan sih dari posisi base campnya yang masih di bawah. Sedangkan kalau kami dari Dieng itu masih agak datar, nanjaknya nggak terlalu sadis. 7:30 itu baru ke base, dan base camp buka jam 8 saat itu karena masih pada tidur. Jadi kita tunggu base camp buka, terus packing ulang. Ada yang ritual dulu ke toilet. Ya sebelum kita berangkat itu kita dicek satu persatu bawa barang bawaan apa aja, sampai detail banget tuh, bagus. Harusnya semua gunung tuh seperti ini sih, dicek bawaan-bawaannya. Jadi kalau sampah ada yang ketinggalan tuh ketahuan. Nah untuk tiketnya sendiri, parkir mobilnya itu 20.000, kalau motor itu 10.000 per motornya. Untuk tiket pendakiannya sendiri 15.000 ya, 15.000 udah sama asuransi dan lain-lain ya. Setelah dicek semuanya sekitar jam 9:15 kita mulai perjalanan. Ya lumayan inilah, awal-awal pemandangan sudah bagus karena kita lewati ladang warga ya. Dan yang enaknya baru 20 menit jalan kita udah sampai di pos 1. Jalurnya landai, setelah kebun itu langsung ketutup pohon-pohon, rimbun. Udara dingin saat itu, gak terlalu panas ya, dan gak terlalu mendung juga, jadi pas lah gitu udaranya. Oke, setelah dari pos 1 kita gak istirahat lebih lama-lama, cuma sebat lah ya. Habis sebat tanpa ngopi, cuma minum-minum air mineral aja, langsung jalan lagi ke pos 2. Di pos 2 ini kita memerlukan waktu sekitar 1 jam lah ya. 1 jam itu karena jalannya pun santai ya. 1 jam tuh udah lama kayaknya ya. Sejam jalan dari pos 1 kita udah nyampe ke pos 2. Di pos 2 kita sebat lagi, terus minum lagi tanpa ngopi, tapi kali ini kita ya makan buah mangga aja. Oke, dari pos 2 kita setelah istirahat 20 menitan jalan lagi ke pos 3. Jalurnya udah mulai lumayan sedikit lebih nanjak ya dibanding pos base camp ke 1 ke 2. Ini udah lumayan lebih nanjak, tapi enaknya jalurnya tertutup pohon-pohon pinus dan banyak akar-akar melintang. Jadi kita bantuan pijakan tuh banyak banget lah. Enak, jalurnya tergolong tidak terlalu rame lah kalau dibanding Patak Banteng, tapi ya masih banyak kelompok juga sih. Terus kita sebelum nyampe pos 3 itu areanya sedikit terbuka, dan di sebelah kanan itu jurang ya, jurang. Kalau di kirinya itu ya tebing-tebing seperti itulah. Di pos 2 ke pos 3 paling memerlukan waktu berapa jam ya, sejam juga kalau nggak salah, tapi sejam lebih lah, sekitar sejam 15 menit.
itu udah sampai ke pos 3. Di pos 3 kita istirahat gak terlalu lama, cuma sebat 2 bat juga untuk mengeluarin ini paling ya minuman yang agak manis gitu ya, dan sedikit snack dikeluarkan di pos 3 ini. Setelah istirahat sekitar 15 menit juga kita lanjut ke puncak. Nah, kalau via Dieng ini kita enaknya lewat puncak dulu baru ke camp areanya. Kalau lewat Patak Banteng biasanya orang stop di Camp Sunrise, nggak sampai ke puncak. Padahal puncaknya masih sekitar 40 menit lah dari Camp Sunrise ya, jalannya karena jauh walaupun landai. Nah, dari pos 3 ke puncak ini paling cuma membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kita udah nyampe puncak. Akhirnya setelah foto-foto di puncak sekitar 10 menit kita langsung jalan menuju Camp Sunrise. Nah, di perjalanan ini kita lewatin sabana. Salah satunya Telaga Wurung, itu bagus banget, hijau lagi hijau-hijaunya. Udah gitu luas banget, jalannya landai. Dan bener-bener enak sih, banyak yang ngecamp di sana. Kayaknya kalau buat sedikit lebih sepi enakan di sana, karena kalau di Camp Sunrise itu ramai banget yang ngecamp. Kalau di Camp Telaga Wurung ini lumayan sepi. Dari Telaga Wurung ke Camp Sunrise itu memakan waktu sejam ya, lama. Bener-bener banyak foto-foto, duduk melihat sabana gitu kan. Pas banget hujan saat mendirikan tenda. Dan itu lumayan dingin udaranya. Kita langsung masak-masak kan, masak-masak. Habis masak-masak tidur. Terus bangun sore ngopi ya kan. Tidur cepet, bangun pagi-pagi karena pengen lihat sunrise. Oke, kita bangun sekitar jam 5. Kita langsung bikin kopi ya kan, bikin coklat panas dan siap-siap ke spot Camp Sunrise-nya buat lihat matahari terbit. Dan yang kita lihat tidak terlalu cerah. Sambil ngopi, sambil ngobrol nggak jelas, terus foto-foto udah pasti. Akhirnya selesai juga jam 8. Langsung ke tenda lagi, langsung masak. Perjalanan turunnya pun nggak terlalu lama. Kita cuma berhenti di pos 2 aja buat makan mangga juga ya. Perjalanan turun dari camp Sunrise sampai base camp itu sekitar 2 jam. Oke, jadi kesimpulannya gimana pendakian Gunung Prau ini? Kalau menurut gue Gunung Prau itu tetap salah satu gunung paling favorit pendaki. Apalagi yang pemula, yang masih latihan, yang masih belum yakin bisa naik gunung, cobalah ke Prau dulu. Karena kalian dapat paket komplit di sana. Yang pertama dapat view bagus, trekking nggak terlalu curam, ya kan. Dapat sabana yang hijau, camp area luas. Terus apa lagi ya? Oh iya, jalur trekkingnya itu nggak nyiksa banget, waktunya normal. Ya paling yang agak kurang itu nggak adanya sumber air ya. Jadi kita benar-benar harus bawa air dari bawah. Intinya semoga kalian mendapatkan informasi dari video ini ya. Dan semoga bisa ketemu di video selanjutnya. Oke, ciao, thank you, wassalamualaikum. Saving soul.